Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Anasia Miasaro dari kelas manajemen 1E dengan NIM 2021-11258. Tugas pendidikan agama Islam yang diberikan oleh Bapak Ahmad Milnal Monajif Dilpula saat ini adalah membuat video ceramah dengan memilih bab yang ada di mata kuliah PAI. Dan bab yang saya pilih adalah bab prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang saya akan jelaskan saat ini mencakup 3 hal, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sebagai agama yang disempurnakan, yang diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW, Islam memiliki prinsip dasar yang bisa dijadikan pedoman dalam hidup oleh umatnya. Ketiga prinsip tersebut harus berjalan seirama agar berbentuk pribadi yang muslim, kafah, atau sempurna. Di antara syariah, akidah, dan akhlak sebetulnya mempunyai kaitan erat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena pengalaman syariah tanpa adanya akidah dan aplikasi akhlak sangat mustahil. Begitu juga halnya akidah. Akidah seseorang tidak akan terjaga dengan baik tanpa adanya pengalaman syariah dan akhlak. Demikian juga halnya dengan aplikasi akhlak. Sangat tidak mungkin tanpa adanya pemahaman akidah dan syariah. Bukti adanya kaitan erat syariah, akidah, dan akhlak adalah ketika seseorang mengamalkan syariat atau aturan yang berlaku dan meyakini adanya Tuhan sebagai akidah, namun karena akhlak, etika, dan moralnya rusak, maka secara otomatis syariah dan akidah yang masih dipertanyakan. Begitupun sebaliknya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu akidah. Akidah secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Sedangkan menurut Profesor Hasbi, akidah yakni urusan yang diharuskan, dibenarkan hati dan diterimanya dengan cara puas, serta tertanam kuat ke dalam lubuk jiwa dan tidak dapat diguncangkan oleh badai suku. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa akidah merupakan suatu keyakinan yang diyakini dalam hati, tertanam kuat dalam lubuk jiwa, dan tidak mudah goyah atau dipengaruhi oleh keraguan. Menilik dari hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa akidah merupakan benteng terakhir atas serangan subhat atau keraguan. Seorang yang akidahnya kuat pasti tidak mudah goyah dan tersesat dalam beragama. Pemahaman akidah ini penting karena tanpa adanya iman yang kuat, maka umat tersebut mudah dipengaruhi, dijerumuskan kepada hal-hal yang tidak dikehendaki. Sebagai sebuah keyakinan, akidah merupakan suatu keyakinan yang harus tertanam dalam hati. Buah dari akidah yang benar akan terwujud dalam sebuah perilaku lahiriah yang baik. Seorang yang beriman akan mencerminkan apa yang diyakininya. Namun, jika terjadi sebaliknya, maka patut dipertanyakan. Ya, benar, patut dipertanyakan. Apakah iman yang dimiliki seorang tersebut merupakan keyakinan yang tulus atau hanya pernyataan keimanan saja tanpa disertai keyakinan di dalam hati? Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan di antara manusia yang ada berkata, kami berfirman kepada Allah dan hari akhir, adalah sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. 2. Kita menuju yang kedua, yaitu syariah.
Secara istilah, syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah melalui Rasulullah untuk seluruh umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Atau dengan kata lain bahwa syariah merupakan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh semua orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan lingkungan juga. Norma hukum dasar syariat tersebut dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Karena itu, syariat terdapat di dalam teks Al-Quran dan dalam teks hadis Nabi. Sebagai sebuah aturan yang kompleks, syariah mengatur tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah dalam konteks ibadah, serta mengatur tentang hubungan kita dengan makhluk Allah, yaitu manusia dan lingkungan. Dalam konteks muamalah, syariat tersebut sangatlah lengkap, sehingga tidak ada satupun permasalahan terkait dengan ibadah dan muamalah yang tidak ada penjelasannya dalam syariat. Kita menuju yang ketiga, yaitu akhlak. Ada yang tahu akhlak berasal dari mana? Berasal dari bahasa apa? Saya akan jelaskan. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni khalaqa, yang berarti membuat dan menjadikan, dan bentuk isinya berarti perangai atau budi pekerti. Bertolak dari pengertian secara bahasa tersebut, maka suatu hal yang pasti dipahami bersama bahwa ketika berbicara masalah akhlak berarti berbicara masalah perangai, etika, moral seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Akhlak adalah suatu sifat yang berakar pada diri sendiri, yang terbit darinya untuk melakukan suatu perbuatan dengan mudah tanpa dipikir secara mendalam. Terdapat akibat yang ditimbulkan. Ada akibatnya. Sebagai bagian dari prinsip Islam, akhlak sangat diperhatikan dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan, yang artinya beliau Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa akhlak merupakan aspek yang penting, sangatlah penting, yang harus dipedomani oleh umat Islam. Karena akhlak tersebutlah yang nantinya menjadikan hal pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, maka sangat tidak pantas jika manusia tidak memiliki akhlak terpuji atau mahmudah. Apalagi jika sampai memiliki akhlak madmumah, yang artinya akhlak tercela. Sungguh sangat tidak pantas dimiliki manusia yang merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Sebagai sebuah aturan yang mengatur tentang perangai dan budi pengerti, maka akhlak mahmudah perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam semua aspek kehidupan, baik aspek muamalah maupun ibadah. Implementasi akhlak tidak hanya dijadikan ketika muamalah berhubungan dengan sesama manusia saja, bukan, tapi juga ketika kita beribadah dengan wujud khusyuk sebagai salah satu bentuk pengalaman dari akhlak mahmudah dalam ibadah kita kepada Allah Sang Pencipta. Ketiga prinsip tersebut pastilah ada hubungannya. Hubungan akidah, syariah, dan akhlak. 1. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama.
Yang kedua adalah akhlak. Sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Yang ketiga ada syariah. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan-peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka dasar tersebut harus berintegrasi dalam diri seorang muslim. Ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon. Ya, pohon. Akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah, sedangkan buahnya adalah akhlak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.